Oke, teman-teman, kita balik lagi ya terkait dengan Astro. Nah, kita bahas Astro, kita ke dokumentasi resminya ya. Oke, Astro di sini, nah dia itu mendeklarasikan dirinya si Astro ini sebagai the web framework for content driven website kayak gitu. Nah, ini Astro powers the world. Ini aku oke. Astro powers the world's fastest marketing site, blogs, e-commerce, website, and more. Jadi pada dasarnya dia itu menurutku sendiri sebenarnya bisa membuat beberapa marketing sites, blogs kayak gitu dengan waktu yang relatif singkat kayak gitu. Nah itu tujuannya si Astro menurutku seperti itu. Nah kita coba lihat dokumentasi. Kurang besar nggak? Nah kita coba lihat di sini why Astro. Nah sebentar ya. Oke. Astro is the web framework for building blogs, marketing, and e-commerce kayak gitu. Jadi ini harap di notes ya teman-teman ya. Ini apaan sih? Apa yang membedakan si Astro dengan yang lainnya kayak gitu. Nah ini udah di state di awal kayak gitu. Content driver website seperti blogs, marketing, and e-commerce kayak gitu. Jadi memang tidak akan menggantikan peran dari Next.js yang mana dia bisa dalam banget kayak gitu di front endnya kayak gitu, atau mungkin akan menggantikan si Elementor kayak gitu, tidak. Tapi pada dasarnya dia ketika kita udah punya skill JavaScript, at least JavaScript atau TypeScript kayak gitu, nah kita bisa buat blogs, marketing, website, dan e-commerce dengan lebih cepat kayak gitu. Nah ini yang di state, if you need website that loads fast and has a great SEO, then Astro is for you kayak gitu. Nah ini harap dicatat kayak gitu. Fitur, nah tidak lepas dari fitur-fiturnya. Ini fitur yang di highlight ini seperti yang pertama Iceland. Nah Iceland ini juga menarik nih teman-teman. Jadi ini dia tuh komponen base. Jadi Iceland ini sebenarnya jujur aku belum terlalu paham juga kayak gitu. Iceland ini dia komponen base, web architecture optimized for content driven website kayak gitu, UI agnostic. Jadi dia itu sebenarnya support beberapa UI models lah kayak gitu. Jadi kayak React kayak gitu, HTMX, bahkan MDX dia juga bisa support. Nah server first dan lain-lain, ya itu sih gitu. Nah aku belum bisa kasih lihat atau kasih paham yang lebih detail sih sebenarnya kayak gitu. Nah yang aku note sih sebenarnya easy to use sih teman-teman. Jadi Astro goals is to be accessible to every web developer. Astro was designed to feel familiar. Nah, gitu. Nah sebenarnya ini yang pertama kali ketika aku coba Astro, ini yang pertama kali aku rasain. Jadi yang pertama, memang aku developer kayak gitu, pasti aku developer, dan aku merasakan ketika aku menggunakan si Astro, aku bisa membuat landing page, blogs, dan lain-lain dengan lebih cepat kayak gitu. Terlepas dari dia apakah dia mengakses backend sendiri atau dia dengan mengakses apa namanya MDX atau mengakses konfigurasi yang di dalam si Astronya kayak gitu. Jadi menurutku lebih cepat kayak gitu. Nah, ketika kita mau start si Astro, jadi ini aku disclaimer dari awal, aku tidak akan mengajarin mengenai install si Astro, terus develop dia dari awal dan lain-lain kayak gitu. Aku cuman kasih lihat gimana sih cara kerjanya atau instalasinya dari awal kayak gitu. Nanti sebenarnya di belakang kita akan belajar terkait dengan template. Jadi template ini gimana sih, template ini akan sangat berguna bagi kita, nggak usah ngoding dari awal tapi kita gunain template, habis itu kita cara apa namanya ubah-ubah template-nya seperti apa. Nah kalau kita bicara tentang install Astro, pasti kita akan bicara tentang npm create Astro latest kayak gitu. Habis itu npm let install, terus nanti bisa di npm run dev biasanya kayak gitu. Nah ini kita juga bisa pakai starter template yang nanti akan kita bahas juga kayak gitu.
Oke. Jujur aku belum bisa kasih paham untuk yang how to start a new project kayak gitu. Dan yang paling aku note di sini juga kita bisa untuk mengkonfigurasikan dengan beberapa tools. Misalnya di sini ada integration di sini. Nah, integration ini pasti kita bisa integrasi dengan beberapa UI framework atau beberapa adapters atau adapter mungkin kayak server cloud kayak gitu. Nah, aku paling mudah itu gunakan Vercel kalau sekarang ya. Kurang tahu untuk Cloudflare, Netlify sama Node kayak gitu. Tapi aku menemukan ketika aku pakai Vercel tuh lebih cepat kayak gitu. Jadi dia aku udah buat kayak gitu, push di GitHub. Habis itu push di GitHub, aku punya akun Vercel. Habis itu Vercel udah mengidentifikasi sendiri nih, oh nih ternyata kompatibel nih si Astro nih, si GitHub repository dengan Astro nih kayak gitu. Dan dia bisa langsung nampilin public domainnya kayak gitu, walaupun nanti di belakangnya ada vercel.app kayak gitu. Tetapi itu juga bisa diganti dengan domain kita sendiri kayak gitu. Nah, nanti kita juga akan belajar seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini pengenalan aja. Jadi gimana caranya si Astro ini, arsitekturnya gimana, kemudahannya gimana, integrasinya seperti apa yang nanti akan kita jelasin di video selanjutnya. Itu teman-teman. Terima kasih. Stay tune terus di pengenalan si Astro.